Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi di sesi kedua obrolan cangkruan malam Selasa edisi 25 Maret 2024, berlokasi di Bebek War, acara Ramadan Vaganza di Balai Kota Surabaya. Selamat malam dulur-dulur. Tadi di sesi pertama kita sudah ngobrol banyak tentang kegiatan Ramadan Vaganza sendiri oleh bintang tamu kita Mas Yadi Bontang, ya bukan jadi sembako ya sembako itu nang Jakarta. Ini Mas Yadi Bontang. Kemudian ini Mas Yadi ini ternyata ngerti banget masalah bal-balan. Beliaunya juga tahu siapa pemain Persebaya asal kampung halaman beliau. Beliau juga paham bagaimana kondisi Persebaya saat ini yang banyak memerlukan perbaikan, terutama di sepertiga terakhir ya Mas ya. Ya. Itu juga ini tadi kita tidak menyangka mendapatkan narasumber yang bisa ngobrol banyak tentang masalah bola. Soalnya tadi kita cuman bukan picking up the chair ya, kita cuman siapa yang bisa menjawab tentang acara ini aja, acara Ramadan Vaganza. Ternyata dapat bonus, beliau ini tahu banyak tentang sepak bola, tentang Surabaya, dan beliau mengklaim diri sebagai bonek di Surabaya. Yes. Oke dulur, kita kembali lagi ke masalah sepak bola. Ya. Kembali lagi kita ngomongin masalah rivalitas, masalah antara representasi antara dua kota segala macam. Ini sejauh mana mau Cak Yadi ini melihat rivalitas ini dari mulai tahun berapa segala macam. Nanti kita akan sharing bareng dari point of view kita sebagai orang yang mungkin sedikit banyak lebih banyak menghabiskan waktu di dunia sepak bola. Oke, siap Mas Hadi. Tulus. Jadi kalau dari awal ya, misalnya kayak saya dulu, saya masih di Bontang, di Kalimantan tuh nggak terlalu dulu memang mungkin Bontang PKT rivalitas terbesarnya itu justru bukan sama Pusam atau sama Persiba sebenarnya, tapi lebih kuat sama PSM Makassar. Bener. Ya. Tapi jadi saya nggak sama apa tadi? Persiba Balikpapan. Bukan satunya. Pusamania. Bukan yang terakhir PSM Makassar. PSM ya. Berarti orang sana kalau wong Solo ngomong PSM Makassar. Ya. Kalau orang sana PSM Makassar. Dulu kan PSM Ujung Pandang. PSM Makassar, PSM Ujung Pandang. Itu beda lek wong kono ngomongnya PSM. Nyebuti lek wong ini PSM. PSM. Udah kerasa banget. Lanjut. Nah, jadi rivalitas antar kota atau itu tuh nggak begitu terasa, Cat. Walaupun akhirnya di belakang-belakang mulai muncul Borneo, Mitra Kukar, tapi juga nggak sekeras yang ada di Jawa sini. Memang baru masuk Surabaya, terus melihat rivalitas Arema dan Persebaya ini baru, ini yang namanya rivalitas ya. Yang dimulai dari kalau mau nonton Persebaya di 10 November itu kalau nggak berangkat jam 1, wes nggak bisa masuk. Parkirnya minimal di THR. Ya, kalau nggak di THR itu udah ya karu-karuan udah. Kalau di hari biasa, kalau bukan lawan Arema nggak terlalu kayak gitu. Parkir di belakang-belakangnya 10 November tuh udah bisa masuk. Nah itu udah, gini namanya rivalitas itu ya. Baru terasa tuh di sini, Cak, memang. Cuman kalau buat saya di sisi lain rivalitas itu tetap penting gitu. Kalau nggak ada rivalitas itu terus apa yang mau ini namanya juga kompetisi kan. Siapa yang terbaik, siapa yang mau jadi juara, ya itu memang diperjuangkan. Salah satunya dengan rivalitas gitu. Cuman terkadang akhirnya yang saya lihat itu adalah akeh sing kebablasan. Oke. Mengartikan rivalitas itu jadi masuk terlalu dalam ke kehidupan pribadi dan sehari-harinya gitu. Padahal ya harusnya ya tadi yang di segmen 1 saya bilang harusnya bisa berhenti di urusan sepak bola aja udah. Di 90 menit itu ya. Di 90 menit. Ya mungkin lebih-lebih sampai 1 hari lah gitu kan. Ya kayak tadi kan kalau kita kalah pasti moodnya tetap jelek ya. Jadi 1 hari lah gitu. Tapi setelah itu ya kita kembali lagi
yang kita paido ini ya tim kesayangan kita. Ya apa caranya sesuk lek ketemu rival kudu menang ngono. Ngono. Ya saya sih ngeliatnya gitu, Cak Tulus. Bung Tony mungkin mau nambahin? Ya, jadi kalau salah satu bumbu dari modern football itu kan adanya rivalitas. Terlepas dari itu memang rivalitas yang rakitan atau memang rivalitas yang punya akar sejarah kan macam-macam. Berbeda ya. Jadi apapun itu, ketika itu sudah bukan disepakati, itu lahir sebagai pengakuan bersama dan disadari oleh kebanyakan supporter dia sebagai rival, ya itu harus dipelihara. Artinya dipelihara dalam konteks yang positif. Ya, jadi ada batasan yang tidak boleh sampai hilangnya korban nyawa. Ya, itu. Tapi kalau yang side war yang sekiranya memang untuk saling menguatkan rivalitas itu, ya it's okay. Betul. Itu Saya sepakat. Aku justru juga sepakat. Tapi kalau sudah sampai penghilangan nyawa apa itu memang tidak dibenarkan dimanapun, kan Yes. gitu. Tidak. Seperti itu ya. Oke. Asik itu tadi. Kita temukan satu kata baru ini Dulur. Rivalitas rakitan. Oh iya, betul. Ya. Assembly rivalry. Bontang PKT itu saya bilang rivalitas yang rakitan, bukan rivalitas sejarah. Ya. Karena kan tim-tim barunya tuh baru muncul di belakangan gitu. Ya. Borneo FC, karena munculnya belakangan. Jadi rivalitasnya muncul karena rakitan. Ya. Karena akhirnya mau nggak mau karena itu satu wilayah atau satu provinsi gitu. Oh ya, di sini ini ada, kita punya Pak Cahyo nih, Pak Cahyo, Ya. guru bahasa Indonesia SMK IPIMS. Nah ini asik nih, rivalitas rakitan. Ini sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar betul Pak? Rivalitas rakitan. Jadi penggunaan bahasa rivalitas rakitan tuh kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana ya? Masuk ke apa namanya, kata baku atau kata serapan. Kalau tidak masuk kata baku, padanan katanya apa untuk yang rivalitas rakitan? Iya, Rivalitas rakitan. rakitan. Ada rivalitas rakitan. Jadi rivalitas itu kan ada yang berangkat dari sejarah, musik histori sejarah antara misalnya kalau Liverpool dengan Manchester itu Yes. berbasis sejarah. Nah, Arema Persebaya ini rivalitas yang dirakit entah siapa yang merakit gitu. Jadi pas nggak penggunaan istilah rakitan gitu, dalam bahasa Indonesia. Tadi karena ada diksi yang menarik ini dari Bung Tony, makanya saya tanyakan ke Pak Cahyo mungkin apakah ini baku dan benar rivalitas rakitan. Kalaupun tidak baku dan benar, apa padanan katanya untuk rivalitas rakitan? Iya, kemungkinan kalau tadi bilang rivalitas ya, rival itu adalah istilahnya perseteruan ya, perseteruan antara kedua ada bisa orang. Kalau ini kan untuk sepak bola diibaratkan untuk sebuah tim, jadi rivalitas lah. Ini tadi kemungkinan Bung Tony memunculkan rakitan ya. Kalau rakitan itu kan sesuatu yang dirakit atau sesuatu yang dibuat ya, jadi mungkin bisa rivalitas rakitan atau mungkin bisa rivalitas abadi yang tentunya tidak akan bisa dihilangkan. Jadi itu adalah bumbu dari sepak bola, jadi seperti itu. Ya mungkin sah-sah saja Ti kalau beliau bilang rivalitas rakitan ya. Jadi otomatis rivalitas yang dibuat ini itu seakan-akan tidak akan pernah bisa hilang. Mungkin seperti itu. Oke, saya setuju dengan pemilihan kata itu rivalitas rakitan itu ya. Jadi gini, kalau kita kembali lagi throwback to 1980s, 86 or something, itu memang sependek yang saya ketahui itu memang tim Arema, PS Arema ya waktu itu memang didirikan untuk menyatukan Arek Malang. Waktu itu zamannya Arek Malang banyak geng yang mereka sering tawuran sendiri, dan salah satu cara untuk menyatukan mereka itu dibikinkan klub sepak bola PS Arema, yang itu juga masih ada kaitannya dengan Aremada, Arema Dampit itu, Aremada 86 itu. Nah kemudian itu juga dua orang pencetusnya, yaitu almarhum
Acub Jainal dan juga almarhum Kolonel Sugiono itu juga sejarah mencatat bahwa beliaunya kedua almarhum itu dulu juga fansnya Persebaya. Pak Acub Jainal sendiri kalau tidak salah pernah jadi pengurus Persebaya pada waktu itu. Jadi selain untuk menyatukan Arema, waktu itu memang PS Arema itu memposisikan diri sebagai adiknya Persebaya. Jadi agar di Malang yang notabene waktu itu punya perserikatan Persema, mereka membentuk yang di Galatama itu PS Arema. Sejarah juga kemudian mencatat bahwa kedua kota ini saling membagi talenta-talenta terbaiknya. Ini dulu bisa juga lihat YouTube-nya Omah Babalannya Cak Fil Miftah. Ini beliaunya ini mantan jurnalis salah satu surat kabar di Surabaya, dan juga beliaunya sampai sekarang ini sing nguri masalah bal-balan, terutama rivalitas Surabaya dan Malang. Nah, menariknya kenapa saya bilang tadi kedua kota ini saling memberikan talentanya, bertukar talenta. Kita tahu nama-nama arek Surabaya yang kemudian besar dan menjadi idola di kota Malang itu ada nama Agung Prasetyo, kiper tim PON Jatim pada waktu itu, yang kemudian moncer dan bersinar ketika membela Arema. Ada juga kemudian Iputu Gede. Itu Gede ini juga pemain Persebaya, pernah menutup Persebaya, akhirnya bersinar moncer di Arema. Begitu juga sebaliknya talenta Malang yang bersinar di Persebaya. Bersinar di Persebaya ada itu salah satunya yang saya suka itu Toto Anji. Toto Anji ini salah satu back tangguh asal Malang yang sempat mengantarkan Persebaya juara Piala Utama. Pada waktu itu Toto Anji ini juga kita juga mengenal nama Aji Santoso ya. Dan kalau kembali ke belakang pasti orang mengenal sikap Alamas Cak Samsul Arifin, asli Turen yang besar di Niat Mitra dan Persebaya. Oh ya, ada satu lagi yang gayanya itu khas Malangan, itu back Arema Galatama, itu malah arek Surabaya, arek Embengan gini, Cak Lulut Kistono. Terus sekarang jadi salah satu coach di Elite Pro Akademinya Persebaya yang umur berapa itu, 16 atau 18. Itu juga yang membuat sebenarnya kalau dilihat dari hal-hal tersebut ini rivalitas memang harus diarahkan ke hal yang sehat dan produktif. Saya ingat kalau tidak salah ketika sepak bola dijadikan dua wilayah ini, kalau tidak salah dua tim ini juga kepingin tetap di satu wilayah. Karena apa? Karena ketika dalam satu wilayah ini mereka bisa full house ketika menghelat pertandingan big match. Sama ketika kita main di 10 November dipastikan kita akan full house. Ketika mereka menggelar pertandingan di Gajah Yana pun bisa dipastikan akan full house. Nah, bagaimana caranya agar memang rivalitas itu tidak keluar jalurnya seperti Cak Yadi tadi bilang, itu memang bagaimana agar rivalitas itu sehat. Nah, kemudian semakin kesininya yang saya baca dari teman-teman di supporter Surabaya ini, setelah Kanjuruhan disaster itu, katakanlah itu cara pandang kebanyakan supporter Surabaya itu sudah berbeda, tidak lagi menyikapi rivalitas dengan sangat berapi-api karena sudah selesai di situ. Apapun yang seperti Om Tony tadi bilang, apapun yang dirancang, dirakit untuk membenturkan dua kota ini, itu seharusnya sudah berhenti di tanggal 1 Oktober 2023 itu, ketika dampak negatifnya sangat masif itu. Banyak hal-hal yang kita tidak ingin terjadi di dalam stadion itu terjadi di sana. Dan itu juga saya rasakan ketika ngobrol dengan banyak teman ini, memang akhirnya publik
sepak bola Surabaya hanya melihat ya sudah ini hanya sebuah sebuah pertandingan yang memang harus dimenangkan, lawan siapapun harus dimenangkan, dan tidak lagi melihat Arema ini sebuah tim yang berbeda. Iya, melihatnya berbeda, tapi tetap harus memenangkan pertandingan itu, terlepas dari anggapan itu rival atau tidak, tetap harus menangkan. Itu tanggung jawab punggawa Persebaya untuk mempertahankan hegemoninya ketika menghadapi siapapun. Harus tali layangan awak situ hilang-hilangan, seperti kata Bung Muhammad Barmen. Itu mungkin Bung Tony bisa memberikan tambahan insight dari apa yang saya jelaskan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang laga lawan Arema besok ini itu, kalau menurut saya itu satu pasca setelah tragedi Kanjuruhan, pertandingan ini sekaligus sebagai toleransi kepada saudara-saudara di Malang, bahwa Persebaya ini yang mewakili kesedihan-kesedihan dari keluarga korban, bahwa gairah sepak bola di Malang itu yang memang sudah hilang diwakilkan oleh Persebaya untuk supaya klub ini betul-betul harus tahu bahwa ada kesedihan mendalam dari seluruh publik sepak bola Indonesia, yang Persebaya ya itu tadi seperti dikatakan tidak boleh kalah seperti itu. Jadi jangan sampai kalah, karena kalau kalah itu sama dengan membiarkan kesedihan-kesedihan itu semakin akan mudah dilupakan. Padahal menurut ilmu psikologi itu katanya traumatik itu bisa hilang selama 15 tahun. Nah, itu lama, 15 tahun baru traumatik itu hilang. Nah, sekarang tugas Persebaya yaitu mewakili kesedihan-kesedihan atau gairah-gairah yang lama hilang itu, untuk supaya ini saya selesaikan aja, ini sepak bola klub ini saya selesaikan aja supaya klub ini tidak ada lagi. Nah, itu tugas Persebaya. Seperti itu kalau menurut saya. Luar tingkat tinggi bahasanya itu tingkat tinggi, tapi untuk gitu. Kalau Cak Yadi sendiri gimana dari masukan insight tadi? Seru ya, ini serunya kalau memang berasal dari satu wilayah atau satu kota dengan sejarah yang cukup panjang. Cak, itu salah satu yang saya buat iri dengan yang ada di Jawa ini gitu. Kita di Kalimantan, di Bontang itu kota yang memang dibuat terbentuk, bahkan baru terbentuk mungkin di akhir tahun 70-an gitu, sehingga tidak punya peradaban yang kuat dari sisi historis dan kawan-kawan. Dan memang kita harus banyak belajar sih. Saya juga banyak belajar dari obrolan singkat ini. Itu menarik banget bahwa rivalitas itu memang tadi bisa dirakit karena berdasarkan sejarah. Cuman balik lagi buat saya sebenarnya rivalitas itu penting, Cak. Event itu nanti dibilang jangan melihat bahwa ternyata ini kita sama aja, tetap semua harus dikalahkan. Cuman memang bagi sebuah klub atau bagi sebuah entitas menjaga hegemoninya gitu, agar dia punya tetap harga diri. Ya salah satunya dengan menjaga rivalitas ini gitu. Luar biasa. Oke, lanjut. Sehingga kalau terus kita memandang ini jadi biasa, saya rasa juga bukan hal yang tepat. Karena kita tetap harus memperlihatkan bahwa harga dirinya Persebaya ada di mana gitu. Sehingga pemain pun, orang-orang yang terlibat di dalamnya, para pengurus, manajemen dan segala macam tetap bisa menjaga lambang di dada ini untuk tidak jatuh di tanah karena meremehkan hal-hal terkait histori tersebut. Gitu sih kalau dari saya. Wah, iki jeru. Iki apa dalek iki dudu iki bonek biasa iki sing ngomong iki. Apa meneh sing bonek nyel. Iya. Iki masukan gawe Persebaya ini, bagaimana cara menjaga marwah ya. Yes. Marwah agar lambang di dada ini benar-benar dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Tentunya dalam koridor sportivitas gitu ya. Karena sorry Cak Tulus, itu yang terjadi di klub seperti Bontang PKT. Tidak punya histori, tidak punya sejarah yang kuat, basis supporter juga nggak kuat, sehingga pemain datang bermain ya hanya untuk digaji. Oke. Dia bermain sepak bola. Itu yang saya lihat ya. Tapi kenapa
klub-klub besar MU, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona tetap ada di hegemoninya dia di sana karena dia menjaga itu gitu. Menjaga harga diri, kewibawaannya dia ini Real Madrid gitu. Nah, Persebaya harusnya ada di situ. Ada di situ ya. Titiknya harusnya ada di situ. Sudah gitu. ada di situ. Harusnya Ya. sebagai klub besar yang ada di Indonesia dengan pendukung yang sangat luar biasa, dengan historis yang luar biasa, gak ada kata lain untuk menjaga itu. Dan itu bukan hanya tugasnya bonek. Nah ini yang jadi penting. Bukan berarti juga ternyata kalau gitu ya kudu pemainnya kudu tekan Surabaya kabeh sehingga punya nggak gitu. Nggak gitu Tapi juga. setiap Oke, orang benar. yang menandatangani kontrak dan dia bermain untuk lambang Persebaya ya kon kudu ngerti rek gitu. Iki historinya kayak gini. Ojo terus gara-gara delok bonek iki nyambati awakmu terus awakmu puring-puringan terus mainnya jadi elek. Tapi ya itu adalah konsekuensi bermain di klub besar. Itu kenapa MU hari ini nggak bisa keluar dari situasi ini karena belum bisa dapat pemain yang memang punya hati untuk bermain. Kalau saya lihatnya ya, gitu. Ya. Belum bisa dapat pemain yang benar-benar punya hati dan dia ngerti bisa kayak dulu kan kita lihat MU pemainnya sopo sih? Palingnya 1-2 bintang tapi selebihnya bahkan Ferguson pernah pakai formasi 8 back tapi tetap bisa menang gitu. Tapi memang karena pemain itu ngerti, paham dan merasuk gitu. Pakai bajunya pas pakai seragam masuk ke lapangan itu wes kayak ya bahasa gini ya kayak kesetanan dulu. Cak ngono. Wes gak ono setan merah ngono. Wes pokoknya geruduk terus ngono. Makanya ono versi time, gak ono 90 menit belum ditiup, peluit belum panjang belum ditiup. Berarti masih ada waktu. Masih ada waktu. Versi time. Jadi yes iku nah itu sih yang saya lihat harusnya didorong agar Persebaya ini bisa ada di titik di mana dia menjadi sebuah benchmark klub besar dengan histori besar yang ada di Indonesia. Betul. Underline ya Korek, benchmark sebuah klub besar yang ada di Indonesia. Betul. Itu sesuatu yang memang harus direnungkan bahwa kita mendukung Persebaya harus dengan cara-cara yang bermartabat ya. Karena kita takdir kita sebagai bonek adalah supporter tim besar dengan sejarah yang panjang. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu mau tidak mau berhubungan dengan tim yang kita banggakan ini. Menarik sekali. Oke, dulur. Ini kembali lagi ke kehidupan kita sehari-hari ya sebagai warga Surabaya. Sebagai bonek yang tentu saja bonek adalah bagian tak terpisahkan dari warga Surabaya. Ada masukan nggak sih, Cak? Ya kan jenengan secara profesional ada di platform media yang banyak berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat umum ya Surabaya pada khususnya. Ada nggak ini masukan buat bonek sendiri atau Persebaya ini kadang-kadang karena saya secara tidak langsung kita semua berusaha untuk lebih baik ya dari hari ke hari. Bonek ini tidak pernah menginginkan menjadi yang terbaik, tetapi kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bonek hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bonek besok harus lebih baik dari bonek hari ini. Mungkin tidak menutup mata lah banyak hal-hal yang sedikit negatif yang sempat tersiar di sana. Itu masukan buat keluarga besar bonek ini apa, Cak Edi? Nanti kita juga ada masukan buat Persebaya. Nggak apa-apa kan jenengan juga sebagai bonek yang kebetulan bekerja di bidang yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Siap. Waduh, saya sebenarnya ya nggak berani karena bukan nggak berani tapi saya punya respect yang luar biasa dengan teman-teman bonek karena saya nggak pernah bisa melihat di tempat lain ada satu kumpulan community gitu ya yang bisa disatukan lewat sebuah pusaran yang namanya Persebaya. Nah, kalau saya boleh usul sebenarnya adalah ini mungkin PR kita bersama untuk kita sama-sama gimana caranya ini bisa jadi hal yang luar biasa baik itu untuk Persebayanya maupun untuk bonek. Bagaimana melihat kekuatan
interaksi di antara satu dengan lainnya ini untuk bisa saling menjadi daya ungkit untuk peningkatan ekonomi teman-teman bonek. Nah itu sih, karena Potensinya ada ya. bukan hanya ada Cak Tulus, tapi potensinya sangat besar gitu. Kita bilang aja penduduknya Surabaya sekarang hampir 3 juta atau bisa dibilang 3 juta. Gak usah banyak-banyak, mungkin sekitar 40% dan 50%-nya bonek. Berarti udah 1,5 juta. Gak cukup stadion ini Mas. Gak cukup stadionnya, benar. Diturunin lagi udah nggak usah banyak-banyak, 10% deh dari 3 juta itu adalah bonek. Berarti masih ada 300.000. 300.000 ini kalau bisa jadi satu kekuatan ekonomi bersama, itu bisa jadi satu kekuatan yang luar biasa. Cak Tulus, harga 10.000 aja diputer di 300.000 itu udah di 300 juta, Cak. Nah, cuman mungkin ini yang harus kita bareng-bareng, duduk bareng-bareng, karena balik lagi ya, ego masing-masing pasti besar. Cuman kalau buat saya yang bisa saya kasih masukan adalah, yuk semua orang yang terlibat dalam bonek atau tangan yang lebih panjang daripada teman-teman yang lain untuk bisa mengurusi bonek adalah taruh semua kepentingannya di atas meja. Taruh semua kepentingannya di atas meja ya. Jadi agar tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang di luar itu gitu. Semua monggo mau kepentingan itu buat diri sendiri ataupun apapun, tapi taruh semua di atas meja. Agar semua teman-teman bonek yang ada di situ, yang sebagai pengurus atau sebagai yang punya tanggung jawab lebih untuk mengurusi bonek ini, bisa paham, oh kepentinganmu iki. Sehingga kita bisa saling menjaga kepentingan ini. Jadi tidak ada lagi yang datang dari belakang nusuk atau dan segala macam gitu. Itu sih, karena buat kayak yang saya lihat kayaknya belum pernah ada saling duduk untuk naruh kepentingannya bareng-bareng di depan, di atas meja, semua terbuka dengan kepentingannya masing-masing agar sama-sama saling menjaga kepentingan tersebut. Itu sih, Cak. Boy kok lagu ini Persebaya, lagu ini arah-arah itu. Bersama saling menjaga, oh Persebaya. Sip, benar-benar ceru kira. Tak salah iki Mang sing jadi narasumber iki. Ampun. Ya, ampun. Mungkin mungkin ada lagi mau ditanyakan atau diobrolkan? Ya, pas sudah pas. Sudah A sampai Z sudah Amin. dapat. Amin, poinnya. amin. Jadi, tentang siap. bonek dan Persebaya ini sudah lengkap di dalamnya. Oke, nanti mungkin di akhir acara kita mau minta nomornya Cak Yadi ya. Kita Siap. mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol tentang hal-hal yang lain. Amin, tentang insyaallah pasti. dengan narasumber yang berbeda juga, karena di sini alhamdulillah saya mendapatkan banyak masukan dari Cak Yadi yang sebelumnya saya kira cuman ngobrol tentang hal-hal yang umum, ternyata bisa ngobrol hal yang khusus. Siap. Ya Cak Yadi, nanti kita minta nomornya. Ya saya juga mohon maaf Cak Tony, Cak Tulus, kalau misalnya ini kan sangat ya cukup sensitif lah ya. Saya mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang pas dalam penyampaian. Kita serbu IG-nya Cak Yadi. Itu juga itu. Pasti selalu sebisa mungkin saling menjaga. Persebaya adalah milik kita semua gitu. Ya, jadi kita semua pengen lihat Persebaya bangkit dan bisa, karena menang terus juga bukan sesuatu yang menyenangkan gitu, tapi bisa konsisten, itu yang paling penting. Konsisten ya. Iya. Ya, benar. Karena kita lihat apa sih yang bedain klub besar itu kan, kayak Real Madrid gitu, dia konsisten ada di papan atas, sudah di tempatnya di situ. Nah ini yang belum bisa dilakukan sama Persebaya beberapa musim belakangan, sangat fluktuatif gitu. Itu sih. Oke. Sepertinya kita sudah menuju penghujung acara nih Dulur. Terima kasih Cak Yadi, Sami-sami Cak Tulus, Bung Cak Tony juga. Terima kasih buat ini Pemkot dan Suara Surabaya yang membuat acara ini, memberi kesempatan ini kita ada di sini. Siap. Sekali lagi kita juga ada di depannya warung Bebek War, salah satu
tenan pengisi acara yang kebetulan sing duwe ya arek bonek dewe. Ini masih ada berapa hari lagi acara ini? Masih sampai tanggal 31 Maret. Sampai tanggal 31 Jadi Maret. saya mengundang seluruh teman-teman bonek atau seluruh warga Surabaya untuk bisa saling meramaikan, bersilaturahmi, bertemu di sini sambil makan, sambil ngeliat-ngeliat dan saling untuk mendukung teman-teman UMKM Surabaya juga. Bener. Monggo dulur sing ana waktu, sing jeda-jeda kepingin ngrasakno cangkruk ambek jajan nang nggone balai kota, dipersilakan hadir karena acara ini sampai tanggal 31 Maret. Arek Surabaya dan juga bonek, kita sebagai bagian dari warga Surabaya bisa sama-sama saling menjaga apapun itu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semoga menjadi manfaat buat keluarga besar bonek dan juga menjadikan jalannya menuju kebaikannya tim yang kita banggakan Persebaya. Amin. Wakhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Wani.